semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang input dan output pada ESP32 board. ESP32 merupakan micro cloud teller yang banyak digunakan dalam pengembangan IoT karena memiliki kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth yang terintegritas. Pada materi ini, bagaimana ESP32 menerima data dari perangkat input dan mengendalikan perangkat output. Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang pertama ada input menggunakan sensor cahaya atau bisa disebut LDR. LDR atau Light Dependent Resistor adalah sensor yang dapat diidentifikasi cahaya. Nilai resistansinya akan berubah sesuai dengan kondisi cahaya sekitar. Komponen yang digunakan itu pertama ada ESP32, sensor LDR, resistor 10, kabel jumper, dan Arduino IDE. Pada rangkaian ini, sensor LDR dihubungkan ke pin analog ESP32. Program akan membaca nilai analog dari sensor menggunakan fungsi analog read. Hasil pembacaannya kemudian akan ditampilkan pada serial monitor setiap 1 detik sehingga pengguna dapat melihat perubahan intensitas cahaya secara langsung. Kemudian yang kedua, output menggunakan relay. Setelah berhasil membaca nilai cahaya, ESP32 dapat digunakan untuk mengontrol perangkat output. Salah satunya adalah relay. Relay berfungsi sebagai saklar elektronik yang dapat menghidupkan atau mematikan perangkat lain seperti lampu. Cara kerjanya, ESP32 membaca nilai dari sensor RDR. Jika nilai cahayanya kurang dari 200, relay akan aktif dan lampu akan menyala. Nah, kemudian jika nilai cahayanya lebih dari 200, relay akan nonaktif dan lampu akan mati. Untuk mengatur relay tersebut menggunakan fungsi pin mode untuk menentukan pin sebagai output. Kemudian digital write untuk memberikan logika high atau low pada relay. Contoh penerapan sistem ini adalah lampu otomatis yang menyala saat kondisi gelap dan mati saat kondisi terang. Dan pembahasan ketiga, mengontrol ESP32 menggunakan smartphone dengan Beilink. Materi juga akan membahas integrasi ESP32 dengan aplikasi Beilink. Untuk langkah-langkahnya, pertama adalah kita menginstal dulu aplikasi Beilink pada smartphone kita. Kemudian membuat project baru dan memilih perangkat ESP32. Dan menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi dan memasukkan authentic token yang diberikan pada Beilink. Terus juga menambahkan widget button pada aplikasi. Dengan sistem ini, pengguna dapat mengontrol LED atau perangkat lain yang terhubung ke ESP32 langsung dari smartphone melalui internet. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.